Mulai? Ya, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Teh Susanti, Chandra Pratama, dan saya sendiri Dita Mardiani. Kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar profesi dan kode etik profesi, serta membandingkan beberapa kode etik profesi lainnya. Selanjutnya, pertama, mengenai pengertian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Mereka yang berprofesi di bidang tertentu biasanya disebut dengan profesional, yaitu seseorang yang memiliki keahlian teknis di bidang tertentu. Misalnya seperti arsitek, dokter, akuntan, tentara, pengacara, desainer, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian profesi menurut para ahli. Yang pertama dari Peter Jarvis. Profesi adalah suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus di mana tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu. Dan yang kedua, Hughes E.C. Profesi adalah suatu pekerjaan di bidang tertentu di mana seorang profesional memiliki pengetahuan lebih dari kliennya mengenai suatu yang terjadi pada klien tersebut. Next. Dan yang ketiga, menurut Kogan, profesi adalah suatu keterampilan khusus yang dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian ilmu pengetahuan. Yang keempat dari Shane E. H. Profesi adalah suatu set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari peran khusus di masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri profesi. Yang pertama, adanya keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan, di mana keahlian atau pengetahuan tersebut didapatkan dari pendidikan atau pengalaman. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai profesinya. Yang terakhir, pada umumnya, seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat-syarat profesi. Yang pertama, memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu. Yang kedua, melibatkan berbagai kegiatan intelektual. Yang ketiga, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja. Membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya. Lanjut. Syarat-syarat yang selanjutnya adalah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi. Dan yang terakhir, terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Lanjut. Mengenai karakteristik profesi. Yang pertama, keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis. Para profesional memiliki pengetahuan teoritis yang ekstensif dan keahlian dalam mempraktekkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, adanya pendidikan yang ekstensif. Proses pendidikan yang cukup lama dengan jenjang pendidikan yang tinggi bagi profesi yang prestisius. Yang ketiga, terdapat ujian kompetensi. Ujian mengenai pengetahuan di bidang tertentu, di mana umumnya terdapat syarat untuk lulus tes yang menguji pengetahuan teoritis.
Selanjutnya, ya, karakteristik selanjutnya terdapat pelatihan institusional, suatu pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi profesi. Lalu adanya asosiasi profesional, organisasi suatu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya. Selanjutnya adanya lisensi, adanya sertifikasi di bidang tertentu sehingga seorang profesional dianggap memiliki keahlian dan dianggap bisa dipercaya. Selanjutnya ada kode etik profesi, suatu prosedur dari organisasi profesional yang mengatur para anggotanya agar bekerja sesuai dengan aturannya. Kemudian adanya otonomi kerja, pengendalian kerja dan pengetahuan secara teoritis para profesional untuk menghindari intervensi dari luar. Kemudian mengatur diri, seorang profesional diatur oleh organisasi profesi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Chandra mengenai kode etik profesi. Baik, saya akan coba menjelaskan tentang kode etik profesi. Pengertian kode etik profesi. Etika profesional atau kode etik profesi adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Para profesional memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus, dan untuk kode etik profesional dibuat untuk mengatur bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan, terutama dalam situasi-situasi terkait masalah moral. Biasanya hal ini terkait dengan kemampuan para profesional untuk membuat penilaian dan keputusan yang tidak bisa dibuat orang awam yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian khusus tersebut. Pengertian kode etik profesi menurut para ahli. Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Sedangkan menurut Sonny Carroll, kode etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut. Menurut Kode Etik Guru Indonesia atau hasil Kongres PGRI ke-20 tahun 2008, Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Sedangkan menurut Profesor Dr. R. Subakti, SH, dalam tulisannya yang berjudul Etika Benturan Hukum, kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang hanya diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika profesi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab. Seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya. Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut. Prinsip yang ketiga adalah prinsip otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya. Dan prinsip yang keempat adalah prinsip integritas moral. Seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi kode etik profesi. Menurut Gibson dan Mitchell tahun 1945, yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Kemudian, fungsi kode etik profesi menurut Biggs dan Belacher tahun 1986 mengemukakan 3 fungsi kode etik, yaitu fungsi yang pertama melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Fungsi yang kedua mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi. Dan fungsi yang ketiga adalah melindungi para praktisi dari kesalahan praktek suatu profesi. Selanjutnya, fungsi kode etik profesi menurut Sultan Zahri dan Syamyar Shahrun tahun 1992 mengemukakan bahwa fungsi kode etik adalah
agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian, untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah, fungsi berikutnya adalah sebagai pemegang dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya dan pemberian arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, tujuan kode etik profesi. Tujuan kode etik profesi yang pertama yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat, agar jangan sampai orang luar memandang rendah atau remeh profesi tersebut. Tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik juga berisi tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesinya. Selanjutnya, perbandingan beberapa kode etik profesi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Susan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang terakhir dari kelompok kami, yaitu perbandingan beberapa kode etik profesi di berbagai perusahaan atau organisasi. Untuk keberadaan berbagai profesi diri, ini memang untuk saat ini banyak bermunculan organisasi profesi dari kelompok profesi jenis, dan setiap organisasi ini makin menyadari perlunya membuat kode etik untuk menjaga pedoman perilaku bagi para anggotanya. Ini untuk tujuan khusus dari setiap organisasi profesi, itu adalah untuk mengembangkan kompetensi para anggota secara berkelanjutan, dan juga sekaligus untuk melakukan pengendalian perilaku para anggotanya dengan berpedoman pada kode etik yang telah disepakati bersama pada suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, kelompok-kelompok organisasi profesi seperti ini tidak membedakan latar belakang status para anggota mereka, baik dari sektor swasta maupun dari sektor publik. Untuk setiap organisasi profesi memang mempunyai pedoman kode etik untuk menjadi standar atau acuan perilaku bagi para anggotanya. Dan berikut ini ada beberapa contoh kode etik profesi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah lanjut. Yang pertama adalah penerapan kode etik Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI. Kode etik BPK ini dituangkan dalam Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, itu nomor 2 tahun 2007, serta telah diumumkan dalam lembaran berita Negara Republik Indonesia pada nomor 110 pada tahun 2007. Kode etik ini berlaku untuk anggota dan juga untuk para pemeriksa BPK. Untuk dari anggota BPK dan pemeriksa BPK ini mempunyai pengertian yang berbeda menurut pasal 1 ayat 2 dan juga 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2007, yaitu yang pertama, anggota BPK adalah pejabat negara pada BPK yang dipilih oleh DPR dan diresmikan berdasarkan keputusan Presiden. Kemudian yang kedua adalah pemeriksa BPK adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Lanjut. Kemudian untuk proses penalaran kode etik BPK sendiri, ini proses penalaran atas kode etik BPK Republik Indonesia ini dengan mengacu pada ciri-ciri utama suatu profesi. Pasal 2 Kode Etik BPK mengatur tentang nilai-nilai dasar yang wajib dimiliki oleh anggota dan pemeriksa BPK. Nah, nilai-nilai dasar ini itu terdiri dari yang pertama, itu mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang ketiga, menjunjung tinggi independensi, integritas dan juga profesionalitas. Kemudian yang terakhir, yang 4, menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK.
Kemudian untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan terkait penerapan kode etik pada Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAI. Nah, pada PAI ini terdapat dua kategori kode etik yang diterapkan. Yang pertama adalah kode etik PAII. Kode etik PAI ini berlaku bagi organisasi profesi dan juga semua anggota PAII yang bekerja pada departemen atau bagian audit internal suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua adalah kode etik Qualified Internal Auditor atau QIA. Nah, kode etik ya ini adalah kode etik yang diterapkan bagi anggota yang telah memperoleh sertifikasi QIA melalui suatu pendidikan formal yang diterapkan oleh PAII. Untuk perlu dipahami bahwa memang saat ini telah yang berprofesi pada departemen atau bagian audit internal ini tidak seluruhnya mempunyai kualifikasi gelar atau sertifikat QIA. Kode etik QIA diterapkan oleh Dewan Sertifikasi QIA. Untuk pasal-pasal dalam kode etik QIA adalah sama seperti kode etik di PAII. Kecuali dalam kode etik QIA ini tidak memasukkan pasal 1 dan pasal 9 dari kode etik PAII. Next. Nah, di sini untuk pada kode etik PAII sendiri memang terlihat sangat singkat dan juga sederhana. Oleh karena itu, karena terlalu singkat dan juga sederhana, maka di sini ada beberapa hal yang pengaturannya tidak jelas dan atau tidak lengkap. Yang pertama itu adalah kompetensi yang menyangkut persyaratan pengetahuan minimal yang diperlukan. Ini yang diperlukan melalui pendidikan formal tidak diatur secara eksplisit. Yang kedua adalah tanggung jawab profesi auditor internal hanya disebutkan kepada pemberi tugas. Ini tidak ada pernyataan yang menyebutkan hubungannya atau dengan atau dampaknya bagi kepentingan umum yang lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada pasal yang mengatur hubungan dengan rekan sejawat dan hubungan lainnya. Kemudian yang keempat adalah tidak ada pasal yang mengatur tentang pengawasan dalam hal timbulnya penyimpangan terhadap kode etik yang dilakukan oleh anggotanya. Hal yang patut dicatat adalah kode etik PAII dicantumkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini suatu yang jarang dijumpai kode etik profesi lainnya. Next. Yang ketiga di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan kode etik psikologi Indonesia. Untuk kode etik yang berlaku pada ilmuwan psikologi dan psikolog dibedakan ini berdasarkan latar belakang pendidikan mereka, di mana latar belakang pendidikan ini itu menentukan boleh atau tidaknya seorang melakukan praktek psikologi. Ini untuk para ilmuwan psikologi dalam batas-batas tertentu dapat memberikan jasa psikologi, tetapi mereka tidak boleh menjalankan praktik psikologi. Praktik psikologi ini hanya boleh dilakukan oleh para psikolog saja. Seperti itu. Itu untuk penerapan kode etik di psikologi Indonesia. Yang terakhir adalah penerapan kode etik profesi advokat. Advokat sendiri ini merupakan salah satu subprofesi di bidang hukum, sebagaimana dikatakan oleh Abdul Qadir Muhammad tahun 2006, peraturan hukum mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya legislator menciptakan hukum, pejabat melaksanakan administrasi negara, notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan, polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum, pengacara membela kliennya dalam menginterpretasikan hukum, hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya, kemudian pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya, kemudian konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada klien, dan juga pendidik hukum menghasilkan ahli hukum. Nah, pekerjaan yang dapat ditangani oleh para profesional hukum tersebut merupakan bidang-bidang profesi hukum yang jika dirincikan ini adalah sebagai berikut, di mana profesi legislator itu ada profesi legislator, kemudian profesi administrator hukum, kemudian profesi notaris, polisi, jaksa, kemudian profesi advokat atau pengacara, kemudian profesi hakim, profesi hukum bisnis,
profesi konsultan hukum dan juga profesi dosen hukum. Itu merupakan profesi-profesi di bidang hukum. Next. Kemudian di sini menurut Noto Hamijojo dalam Abdul Qadir Muhammad tahun 2006, seorang profesional di bidang hukum ini harus memiliki sikap-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah harus memiliki sikap manusiawi, artinya tidak hanya menghadapi hukum secara formal, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani. Kemudian yang kedua adalah sikap adil, artinya mencari kelayakan yang dengan perasaan masyarakat. Yang ketiga adalah sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret. Dan yang terakhir adalah sikap jujur. Ini artinya menyatakan suatu hal yang benar menurut apa adanya, serta menjauhi yang tidak benar dan juga tidak patut. Next. Nah, di sini ada 7 organisasi advokat di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu terdiri lebih dari 1 organisasi profesi advokat. Untuk kode etik profesi advokat berlaku sejak tanggal ditetapkannya, itu pada tanggal 23 Mei 2002, dan disepakati berlaku bersama untuk organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia. Ini yang terdiri dari 7 organisasi. Ketujuh organisasi tersebut yaitu adalah Ikatan Advokat Indonesia, kemudian Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Serikat Pengacara Indonesia, dan juga Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. Itu merupakan 7 organisasi advokat yang ada di Indonesia. Next. Selanjutnya ini untuk dari perbandingan kode etik beberapa profesi. Ini dengan membandingkan keempat contoh kode etik profesi seperti profesi BPK, profesi auditor internal, profesi psikolog, dan juga profesi advokat. Memang tidak mudah untuk mencoba memahami apakah ada nilai-nilai, prinsip, atau norma-norma dasar yang berlaku universal untuk semua profesi. Nah, di sini dapat ditemukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, semua profesi berdampak atau bermanfaat bagi kepentingan umum, meskipun arti umum mempunyai tingkat keluasan yang berbeda. Contoh pengertian umumnya, yaitu untuk BPK adalah untuk kepentingan negara, kemudian kalau untuk auditor internal adalah untuk manajemen suatu entitas atau suatu bisnis, dan untuk psikolog ini adalah untuk kepentingan klien, baik untuk individu, kelompok, atau instansi. Dan yang terakhir itu adalah advokat untuk klien dan juga demi penegakan hukum dan juga keadilan. Baik, ini untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Chandra. Perbandingan kode etik beberapa profesi berikutnya yaitu untuk menjaga kepercayaan publik dalam setiap kode etik, profesi pada umumnya ditekankan pentingnya memelihara kompetensi tinggi secara berkelanjutan. Kemudian perbandingan yang ketiga yaitu kompetensi mencakup pengetahuan melalui perbandingan formal sesuai dengan latar belakang profesinya, keterampilan teknis, dan sikap perilaku. Meskipun kompetensi yang menyangkut pengetahuan ada yang secara eksplisit diatur dalam kode etik, misalnya kode etik psikologi, ada juga yang tidak diatur dalam kode etik, karena sudah diatur dalam peraturan atau perundang-undangan, misalnya kode etik advokat dan BPK, atau tidak diatur dalam kode etik, tetapi diserahkan pada kebijakan atau peraturan perusahaan, misalnya kode etik auditor internal. Perbandingan yang keempat yaitu aturan mengenai sikap perilaku umumnya menyangkut tanggung jawab dan kesadaran diri sebagai pribadi, hubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan klien, dan hubungan lainnya. Dan perbandingan kode etik yang kelima adalah tanggung jawab dan kesadaran diri berkaitan dengan karakter utama, prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang profesional untuk menjunjung citra dan martabat profesinya yang luhur. Semua kode etik menjelaskan karakter utama, prinsip-prinsip atau nilai dasar ini, walaupun tidak ada keseragaman mengenai jumlah, konsep, atau istilah yang digunakan. Berikut adalah contoh karakter prinsip atau nilai-nilai dasar dari beberapa profesi. Di sini ada tabel perbandingan kode etik dari keempat profesi tersebut terhadap penekanan kode etik.
Untuk BPK, penekanan kode etik terhadap independensi, integritas, dan profesionalitas. Untuk PAII, penekanan kode etiknya terhadap bersikap jujur, objektif, hati-hati, dan menghindari konflik kepentingan. Untuk psikologi, penekanan kode etik pada menjaga kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati. Untuk advokat, penekanan kode etik terhadap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, tidak membeda-bedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, keyakinan politik, mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, profesi dan hakikat manusia utuh. Seorang profesional yang benar-benar telah mematuhi dan mengikuti kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, sebenarnya didasari atau tidak didasari, ia telah menjalani kehidupan sebagai manusia seutuhnya. Hakikat manusia utuh adalah hidup dengan menyeimbangkan pemenuhan EQ dan IQ, SQ dan PQ. Kesadaran untuk terus-menerus memelihara unsur-unsur kompetensi ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis mencerminkan upaya untuk meningkatkan IQ. Sedangkan untuk menumbuhkan sikap perilaku yang baik dalam menjalankan profesi sebenarnya sekaligus untuk memupuk EQ dan SQ. Membangun karakter, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai dasar seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan integritas, kejujuran, independensi, objektivitas, dan sejenisnya merupakan fondasi untuk membangun SQ. Melayani klien dengan kompetensi tinggi, menjaga hubungan harmonis dengan rekan sejawat atas dasar saling menghormati, menghargai, dan mempercayai, berbicara sopan dengan siapapun merupakan dasar bagi pembangunan EQ. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.